Menonton pertandingan sepak bola sudah cukup seru, tapi yang lebih seru adalah menonton pertandingan yang dilengkapi kejadian aneh. Dalam suatu pertandingan antara Austria dan Denmark, sebuah lubang misterius muncul entah dari mana dan menghentikan pertandingan. Para pemain sangat marah, tapi juga bingung dengan lubang aneh dan dalam ini. Seorang pemain Denmark lah yang pertama kali menemukan lubang ini ketika kakinya tersangkut. Lubang itu cukup dalam untuk menenggelamkan pergelangan kakinya. Untungnya, dia mendapati hal ini sebelum pertandingan dimulai. Situasi seperti itu bisa saja menyebabkan kecelakaan yang mengakhiri karirnya. Dia menunjukkan kepada semua orang seberapa dalam lubang itu. Ditambah lagi, pertandingan sempat tertunda selama 90 menit karena listrik padam. Para penggemar pun bingung. Beberapa merasa frustrasi karena tim yang mereka dukung nggak bisa bermain, sementara yang lain menganggapnya lucu. Dalam sebuah pertandingan antara Kolombia dan Brazil pada Piala Dunia 2014 di Brazil, seekor belalang hijau raksasa hinggap di lengan James Rodriguez setelah ia mencetak gol penalti. Awalnya sang pemain nggak menyadarinya. Sepertinya si belalang hijau itu adalah penggemar berat sepak bola atau hanya ingin mengucapkan selamat dengan caranya sendiri. Ini jelas bukan hewan pertama yang muncul di tengah-tengah pertandingan sepak bola. Insiden lain yang melibatkan Brazil terjadi saat dua klub lokal saling berhadapan. Ketika pertandingan sedang panas-panasnya, seekor anjing memutuskan untuk ikut beraksi. Anjing itu masuk ke lapangan dan dengan marah mengejar bola serta menjadikannya sebagai mainan kunyahnya. Para pemain dibuat tercengang dan resah karena anjing tersebut mengganggu ritme permainan. Akhirnya, para petugas turun tangan dan merusak kesenangan anjing kecil itu. Pada tahun 2006, saat pertandingan Liga Champions antara Villarreal dan Arsenal, seekor tupai kecil berwarna abu-abu melintas di lapangan di dekat pemain penyerang. Tupai itu mungkin juga penggemar berat. Pernah dengar tentang segerombolan rubah yang menyerbu sebuah lapangan? Di Dance Park, sekawanan rubah memutuskan untuk menggali di sekitar lapangan, mungkin untuk mencari kelinci. Diego Maradona adalah salah satu pemain sepak bola terbaik dalam sejarah. Pemain asal Argentina ini sangat cepat, energik, dan memukau penonton di seluruh dunia dengan semangatnya. Tapi dalam pertandingan perempat final antara Argentina dan Inggris pada Piala Dunia 1986, keadaan menjadi kacau saat dia mengayunkan tangannya ke udara dan meninju bola. Lalu, bola tersebut masuk ke gawang lawan, yang membuat para penggemar sangat marah. Gol tersebut disahkan. Para wasit nggak melihat dengan jelas gol tersebut, meskipun mereka seharusnya selalu mengawasi bola. Tim Argentina unggul 1 gol dan pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Argentina. Mereka akhirnya mengangkat piala yang mengukuhkan kedudukan Maradona sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Salah satu malam yang paling tak terlupakan adalah pertandingan Brazil versus Jerman pada Piala Dunia 2014. Keduanya merupakan tim raksasa dalam sepak bola dengan pemain-pemain bertabur bintang yang siap mengharumkan nama negara mereka. Kedua tim sama-sama menangis, tapi dengan alasan yang berbeda. Brazil kebobolan 7 gol di kandang mereka sendiri. Para penggemar Brazil sangat marah dengan momen bersejarah ini. Jerman akhirnya memenangkan Piala Dunia dengan Argentina sebagai runner-up. Final Liga Champions pada tahun 2018 antara Real Madrid dan Liverpool merupakan salah satu pertandingan yang paling dinanti-nantikan pada tahun tersebut, di mana Liverpool mengincar kemenangan. Penjaga gawang mereka, Loris Karius, berada dalam kondisi prima, tapi malam itu dia nggak bermain dengan baik. Tim dan para penggemar di seluruh dunia terkejut saat dia membuat nggak hanya satu, melainkan 2 kesalahan besar. Pertama, adalah saat dia secara nggak sengaja mengoper bola ke arah penyerang Real Madrid, Karim Benzema, di dekat gawang. Karius menyelamatkan gawangnya dan nggak melihat sang penyerang berada di dekatnya. Dia salah mengoper dan memberikan gol kepada Madrid. Kesalahan kedua adalah ketika Gareth Bale melepaskan tendangan melengkung yang seharusnya bisa dengan mudah ditangkap oleh Karius. Tapi dia malah mencoba untuk menepisnya dan bola melewati tangannya lalu masuk ke dalam gawang. Madrid akhirnya mengangkat trofi Liga Champions dan karir Karius nggak lagi sama. Tapi itu nggak masalah, karena Liverpool akhirnya memenangkan trofi tersebut beberapa tahun kemudian setelah mengalahkan Tottenham. Kejadian aneh lainnya terjadi pada saat kualifikasi Piala Dunia 2014, tapi nggak banyak orang menyaksikan pertandingan ini. Itu pertandingan antara Amerika Serikat melawan Costa Rica yang dimainkan di tengah kondisi terburuk. Salju turun tanpa henti dan para pemain sangat marah. Tim Costa Rica bahkan mengajukan banding yang menyatakan bahwa pertandingan tersebut seharusnya nggak dilangsungkan, tapi pada akhirnya ditolak. Tim Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan skor 1-0.
Kejadian aneh lainnya adalah ketika seorang penjaga gawang memutuskan untuk memeriksa ponselnya saat pertandingan berlangsung. Pemain ini bermain untuk Atletico Paranaense dari Liga Brasil. Nggak ada yang tahu apa yang dilakukan, tapi yang mengesankan adalah dia mengenakan sarung tangan kipernya sambil memainkan ponselnya. Ada banyak drama dalam pertandingan antara Prancis dan Kuwait pada 21 Juni 1982 saat tim Kuwait tertinggal 3-1 dan dengan mudahnya Kuwait kembali kebobolan 1 gol lagi. Nggak ada yang istimewa, kecuali bahwa pemimpin Kuwait pada saat itu memutuskan untuk turun dari tribun penonton dan menghampiri wasit di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung. Dia nggak bisa menerima gol tersebut dan mendesak tim untuk meninggalkan lapangan. Wasit pun terdesak untuk menganulir gol tersebut dan pertandingan pun berlanjut. Mereka akhirnya tetap kebobolan 1 gol lagi pada menit-menit akhir pertandingan. Arsenal memiliki banyak legenda dalam skuad mereka selama berpuluh-puluh tahun, tapi nggak ada yang bisa menandingi gol 1,8 detik dari Niklas Bendtner. Gol tersebut merupakan gol tercepat yang pernah dicetak oleh pemain pengganti di Liga Primer. Sang penyerang asal Denmark itu masuk sebagai pemain pengganti dan menyundul bola dari tendangan sudut yang dilepaskan oleh Cesc Fabregas ke gawang rival utama mereka, Tottenham Hotspur. Menoleh untuk mengecek ponsel atau ke kamar mandi saat tim mencetak gol selalu membuat frustrasi. Tapi rasanya lebih frustasi lagi saat seseorang mencetak hat-trick dalam waktu 70 detik. Alex Thor melakukan hal tersebut saat pertandingan antara Rowson Springs versus Wind Gardens. Timnya memenangkan pertandingan dengan skor 7-1 dengan gol-golnya yang tercipta di antara menit ke-11 dan ke-13. Tim belum siap untuk itu. Salah satu insiden paling aneh adalah ketika wasit memberikan kartu merah kepada seorang pemain ketika sedang digantikan. Sebagai gambaran, sang pemain, Samuel Incom, telah menerima kartu kuning selama pertandingan. Aturan dalam sepak bola menyebutkan bahwa setiap pemain yang melepaskan jersey mereka selama pertandingan akan mendapatkan kartu kuning, apapun yang terjadi. Dia melihat namanya di daftar pemain yang akan digantikan dan ketika berjalan ke ruang istirahat, dia melepas jersey-nya, meskipun tahu dirinya sudah dapat kartu kuning. Tapi dia berpikir bahwa itu bukan masalah. Momen memalukan terjadi ketika wasit harus menghampirinya dan menghadiahinya kartu kuning kedua yang kemudian berubah menjadi kartu merah. Dan dia pun diusir keluar lapangan. Pemain yang menunggu untuk dimasukkan ke lapangan nggak bisa bermain dan tim harus bermain dengan kekurangan 1 pemain. Bermain untuk klub-klub terbesar di dunia merupakan impian para pemain sepak bola sejak kecil. Beberapa pemain memulai berkarir agak terlambat. Banyak investigasi dilakukan ketika didapati bahwa beberapa orang telah berbohong mengenai usia mereka. Sebagai contoh, Guri Muki mengaku berusia 12 tahun lebih muda dari usianya yang sebenarnya. Dia sudah berusia 28 tahun ketika mengatakan kepada klubnya bahwa dia baru berusia 16 tahun. Tendangan penalti selalu menegangkan bagi penjaga gawang maupun pemain yang menendang. Lionel Messi, sang superstar Argentina, dihadiahi tendangan penalti saat menghadapi Celta Vigo pada 14 Februari 2016. Meskipun saat itu bukanlah waktu yang tepat, nggak ada yang menyangka apa yang dilakukan selanjutnya. Alih-alih menendang dengan santai, dia berlari menuju titik putih dan mengoper bola kepada sang penyerang, Luis Suarez. Dalam sebuah usaha cerdik untuk mengecoh kiper dan membuat penonton bersemangat, itu bukanlah aksi yang begitu menarik dari Messi, yang dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah olahraga ini. Tapi itu akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu penalti yang akan terus dibicarakan dalam waktu yang lama.